Pada kesempatan kali ini saya ditemani sahabat saya, sahabat masa kecil saya yang kebetulan datang bertamu ke tempat saya, yaitu Sayyid Idrus bin Abdullah bin Syahab. Nah, beliau lama merantau di Batam dan kali ini alhamdulillah telah kembali ke kota tercinta Malang. Kali ini kami akan mengkritisi sebuah konten dari Gus Nuril dan Zen Kribo. Nah, apa isi kontennya? Mari kita saksikan. Bismillah. Jadi sebentar Bib. Jadi Ahlul Bait itu sebenarnya mulai dari Rasulullah sendiri, ya sumbernya. Kemudian Sayyidina Ali karamallahu wajah radhiyallahu an, kemudian Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan, wa Sayyidina Husain. Itu Ahlul Bait. Itu Ahlul Bait. Itu yang disucikan. Yang disucikan kaitannya dengan Al-Ahzab 33. Dengan surat Al-Ahzab 33. Jadi yang lain, yang lain bukan. Kenapa? Yang lain cuma sebatas darah. Saya ini yang dibilang kata orang Habib, saya cuma sebatas darah, enggak ada keistimewaan, enggak ada orang enggak punya kewajiban untuk mentaatin saya. Karena apa? Saya enggak dijamin oleh Allah. Ya, bentar. Ini saya ingin mengkritisi yang ini agak nyeleneh soalnya. Sementara ini yang manggil Zen Kribo Habib ini siapa gitu loh. Ya orang-orang itu aja yang manggil dia Habib. Tapi apakah dia Habib? Nah, itu kan pertanyaan. Nah, padahal faktanya Habib itu seperti yang umum kita ketahui, Habib Soleh Tanggul, Habib Abu Bakar Gresik, Habib Ali Kuitang, Habib Mbah Priok itu, Habib Luar Batang, kan begitu? Bagaimana menurut Anda? Menurut Anda Habib itu seperti yang saya sebutkan tadi atau seperti Zen Kribo ini? Dia kan nggak punya apa-apa, pengikut nggak ada, terus akhlaknya ya nggak sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW. Jadi menurut kita ya nggak layak kalau dia itu. Nah iya, kalau kita misalnya kita cek tinggal ketik aja ini. Nah, coba kita cek. Wong dia ngurus rambutnya sendiri aja nggak pakai. Jadi bukan kayak gini. Mana tadi? Ada saya kayak gini. Ya, kayak gini. Apa ada Habib yang pakai kostum Sinterklas? mau jadi ondel-ondel. Coba cek di rumah-rumah ke para muhibbin, biasanya kan dipasang ke foto-foto para habaib. Apa ada yang pakai kostum Sinterklas? Gila ya. Nah, bikin mahal gitu. Coba kita cek lagi. Ini. Nah, kayak gini rangkulan sama anjing, gendong anjing. Konteksnya apa coba? Kalau konteksnya misalnya pecinta binatang ya oke. Tapi kalau seorang yang sudah dipanggil Habib ya berarti terikat dengan marwah. Nah, kayak seperti ini bagaimana? Nah, kembali coba kita cek sejarah asal muasal istilah atau gelar Habib itu. Jadi awal keturunan Rasulullah itu disebut imam. Yang alim disebut imam. Misalnya Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far Shadiq, Imam Musa Al-Kadhim, Imam Ali Al-Uraidi, terus ke bawah sampai Imam Ahmad Al-Muhajir, Imam Al-Faqih Muqaddam, dan seterusnya. Kemudian
para dzurriyyah Nabi ini yang alim-alim disebut Syekh Abdurrahman As-Saqqaf, Syekh Abu Bakar bin Salim, dan seterusnya, Syekh Aqil bin Salim, dan seterusnya. Lalu hingga masa ke Sahibur Ratib, Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahib Ratib Attas. Beliau yang pertama dipanggil Habib. Kenapa beliau dipanggil Habib? Karena beliau seorang yang mempunyai keutamaan yang luhur, baik ilmunya, akhlaknya, amalnya. Jadikan panutan ya. Ya, sehingga umat menggelarinya Karena Al-Habib. cintanya. Seperti itu. Lalu berikut-berikutnya para dzurriyyah Rasulullah SAW yang memiliki keutamaan-keutamaan tadi oleh umat digelari Al-Habib. Ya. Jadi seperti Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid, atau Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan seterusnya. Yang hijrah berdakwah ke Indonesia, Habib Soleh Tanggul, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf, Habib Abdul Qadir Jelas. bin Ahmad As-Saqqaf. Jelas, orang-orang ini jelas, Bisa jadikan panutan ya. semuanya jelas, nggak ada yang abstrak dari mereka. Keilmuannya, kewaroannya, kewaliannya, karomahnya, semuanya jelas. Atau kalau misalnya orang-orang yang masih hidup zaman sekarang, misalnya Habib Omar bin Hafidh, jelas, latar belakang keilmuannya jelas, sanad ilmunya jelas, nah, pesantrennya jelas, murid-muridnya jelas, hampir di ujung pelosok di seluruh dunia ada muridnya. Mau kemana? Mau ke Amerika, di Amerika ada muridnya yang dari Amerika. Ke Eropa, hampir semua negara Eropa ada murid-murid Habib Umar. Ke Asia, hampir seluruh negara Asia, mungkin Korea Utara yang nggak ada, tapi hampir semua negara Asia ada muridnya Habib Umar bin Hafidh. Mau ke Singapura ada muridnya, ke Malaysia lebih-lebih ada, ke Indonesia ada lebih banyak lagi, Pantas ya. ke India banyak muridnya, ke China banyak juga muridnya, di Afrika hampir di semua negara Afrika ada murid-murid Habib Umar bin Hafidh. Demikian pula Habib Abu Bakar masyhur, Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Haddad. Jelas, murid-muridnya jelas. Atau kalau di Indonesia ada Habib Lutfi bin Yahya, ada, dan ada banyak Karomahnya pun yang jelas. jelas. Habib Segaf Baharun, Dr. Habib Segaf Baharun, dakwah pesantrennya jelas, Darul Ulum wa Dakwah. Habib Taufik, bahkan Habib Taufik di Pasuruan dikenal Ustadz Taufik. Nah, itu gelar keilmuan Ustadz itu. Bukan penghinaan. Habib Segaf sekelas sama anak. Masya Allah deh. Habib siapa? Habib Segaf Baharun. Segaf Harun satu kelas. Satu kelas sama antum, Masya Allah. Waktu SD ya di Dalwa dulu. Di Dalwa ya. Iya. Ini orang-orang yang jelas keilmuannya, amalnya, akhlaknya jelas. Mau tanya apanya ada. Nah, kalau sekarang kita lihat Zen Keribu dipanggili Habib. Ini saya rasa ada kekeliruan di sini. Ya mungkin Gus Nuril mau menghormati lah. Ya kalau menghormati bukan seperti itu. Kita panggil Sayyid Zen itu sudah penghormatan. Dan Zen saya tidak menafikan nasabnya loh ya. Nasabnya Asgaf ya. Zen, Asgaf ya. Tapi kalau Habib, nah ini perlu dipertanyakan dulu. Kadang-kalanya itu pujian tuh ada dorongan juga dari setan agar membuat kita jadi ujub. Jadi kita jadi lebih semangat lagi untuk ngomong ngalor ngidul yang membuat polemik. Terlalu berat kalau Iya. menyandang nama sebutan Habib gitu. Nama gelar Habib itu. Kelakuannya nggak sama ya nggak layak. Nah iya. Jadi orang bergelar Habib itu nggak sembarangan. Begitu kita dipanggil Habib itu berarti kita terikat dengan muru'ah, dengan marwahnya para habaib. Jangan sampai menjadi fitnah kepada para habaib. Masa ada Habib, nanti ada diberitakan di media Habib tertangkap seorang
Habib narkoba, loh, Habib cabul. Loh ini kok ada Habib cabul? Loh, bukan ada Habib cabulnya, Habib cabul nggak ada. Anda aja yang salah menjuluki. Bukan Habib dipanggil Habib. Coba cek sejarah, mana ada Habib cabul. Jangankan cabul, berbuat maksiat pun nggak ada. Bukan mengatakan bahwa para habaib itu maksum, tidak. Tetapi mereka mampu menjaga dirinya bukan dari perbuatan dosa, tetapi dari keinginan untuk berbuat dosa. Bukan mau berjalan berbuat dosa terus kembali, enggak. Ingin untuk berbuat dosa, mereka mampu menjaga. Sehingga kita tidak mendapati kisah mereka berbuat dosa. Kalau misalnya di acara haul-haul mereka, enggak ada di manakibnya. Atau ya oke, kalau mungkin, atau ada saksi misalnya orang yang masih hidup, masih ada orang yang masih hidup yang pernah bertemu Habib Soleh Tanggul misalnya, yang pernah bertemu Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf, masih ada saksi matanya. Tapi tidak ada dari mereka orang-orang ini yang menceritakan pernah Habib Abu Bakar melakukan suatu perbuatan tercela. Tidak ada. Hah? Iya kan? Kita bukan iri, bukan hasud, tapi kita ingin meluruskan marwah yang nggak sembarangan ya. Nggak sembarangan. Ini gelar berat. Kalau Sayyid, Ustadz, it's okay. Tapi kalau kita masuk ke masalah gelar Habib, nah ini sesuatu yang berat sekali. Masalah berat. Apalagi kalau seperti orang seperti Zain Kribo ini dihabib-habibkan. Kemarin iya, berapa waktu yang lalu sampai Baba Hekel mengatakan dia merasa terdegradasi kalau dia menanggapi omongan dari Zain Kribo. Loh, ini dari kapan nih kalau ada orang berbicara dengan atau diskusi dialog dengan Habib jadi terdegradasi ilmunya, itu kapan? Justru orang dulu itu tersanjung kalau mereka itu berbicara dengan para habaib. Saya lihat foto-foto lama tadi di-upload, kalau nggak salah salah satu saya dapat foto tadi, ada Kiai Mahrus Lirboyo berfoto bersama Habib Soleh Tanggul, Habib Hamid Sri, Habib Abdul Qadir bin Husain Asgaf. Para kiai banyak di sana. Gak ada yang merasa terdegradasi, mereka merasa tersanjung duduk bersama orang-orang yang mulia. Jangankan itu, dulu pada masa ini saya cerita tentang kakeknya para habaib, yaitu Imam Ali karamallahu wajhah. Dulu waktu perang Rasulullah melawan orang-orang kafir, misalnya perang Badar, melawan orang musyrikin Mekah. Orang-orang musyrikin Mekah itu kalau selesai perang, kafilah mereka datang, itu keluarganya mencari apakah pamannya atau ayahnya atau kakak atau saudaranya masih hidup atau tewas di pertempuran. Kalau tewas, ditanya, tewas di tangan siapa? Di tangan Ali. Mereka bangga. Kenapa? Karena berarti saudaranya telah berhadapan dengan seorang pendekar, dengan seorang kesatria. Nah, ini akhir zaman kalau ada seorang mengaku terdegradasi karena diskusi dengan seorang habib, terdegradasi ilmunya, berarti fix ini bukan habib, ini orang bukan habib, ya ini Zain Kribo, Syahid Zain, ya tuh. Nah, coba kita dengarkan lagi apa yang dia katakan. Jadi saya bisa juga berlaku fasik. Dalam Al-Quran dikatakan surat Al-Hadid 26 mengatakan, dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan kami berikan kenabian dan kitab wahyu kepada keturunan keduanya. Di antara mereka ada yang menerima petunjuk dan banyak di antara mereka yang fasik. Jadi Habib ini bisa fasik, layak? Nggak bisa, Habib nggak bisa fasik. Nggak ada Habib fasik, itu nggak ada. Kalau kita melihat sejarahnya dan faktanya, nggak ada Habib fasik itu. Jangankan fasik, keinginan untuk berbuat dosa nggak ada kok fasik.
keinginan untuk berbuat dosa nggak ada, kok bisa fasik? Kalau fasik itu bukan Habib. Kalau dzurriyyah Rasulullah, para sayyid, para syarif, ada yang kemungkinan mereka berbuat maksiat, ya fasik. Orang nggak sholat pun fasik. Dan itu manusiawi. Tetapi khusus untuk para habaib nggak ada yang fasik. Jadi Habib itu adalah dari sayyid syarif yang memiliki keutamaan. Jadi orang-orang seperti ini nggak mungkin fasik. Kalau masih di taraf sayyid syarif, ya bisa saja fasik. Jadi semacam gelar mulia. Iya, suatu gelar mulia yang nggak sembarangan orang bisa menyandang. Iya, ini akhir zaman kalau ada orang mengatakan Habib bisa fasik ini. Kalau dia hidup 40 tahun yang lalu ya nggak ketemu rumusnya. Anda mungkin waktu masih kecil, Anda lama, kita kan lama di Malang, masa kecil kita. Waktu kita kecil siapa di Malang yang jadi Habib? Sebutannya Ustadz Alwi, Ustadz Alwi Alidrus aja nggak disebut Habib. Iya. Ustadz Alwi Alidrus, Ustadz Alwi bin Salim Alidrus. Itu di antara murid-muridnya banyak yang kiai-kiai. Subhanallah juga. Ini Iya. Darul Hadis. Ya? Iya. Insya Allah. Nggak ada istilahnya, memang dulu memang belum pernah dengar. Iya. Ya. Ustadz Ustadz Alwi Alidrus. Itu murid-murid beliau itu banyak yang kiai-kiai. Setiap karomanya pagi malam itu banyak kiai-kiai yang bawa kita belajar ke beliau. Itu pun beliau dipanggil Ustadz, sampai sekarang pun dikenal Ustadz Alwi bin Salim Alidrus. Ustadz Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf, Ustadz Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih, pendiri pondok pesantren Darul Hadis Malang. Ustadz Itu Al-Musnid. dulu memang betul ya, Ustadz semua ya? Jadi kita kenalnya Ustadz. Waktu sohir kita ya? Iya, waktu kita kecil pondoknya siapa? Pondoknya Ustadz Abdul Qadir Bilfaqih atau putranya Ustadz Abdullah Bilfaqih. Ustadz Hasan Baharun. Nah, Ustadz Hasan Baharun. mungkin nggak ada Habib Hasan Baharun dulu. Nggak ada. Kami nggak mengenal itu. Nggak kenal. Jadi waktu itu memang benar-benar terjaga marwahnya. Jadi kalau ada kita misalnya di majelis kita, majelis maulid kita itu diumumkan ada nanti minggu depan ada Habib ini mau datang, itu berarti Habib beneran. Dan kita penasaran, kita pengen tahu, kita bakal lebih rame yang hadir di majelis itu karena kepingin ketemu sama Habib. Kalau memang sesuai, pantas dan apa itu? Keilmuannya dan apa istilahnya bisa bilang karomanya ada kan, nampak kan, dan kelak perbuatannya itu sesuai, pantas juga kan. Iya. Kalau beliau ini gimana? Nah apa tadi kan kita lihat masa sebetulnya itu yang sangat berat pada saat nggak sembarangan juga. Maksud gini, ya saya bukan menghina, tapi ini kenyataan, jejak digitalnya ada. Ya toh? Nah. Berani-beraninya istilahnya. Iya. Manusia pada umumnya. Jadi janganlah terlalu mendewa-dewakan Habib. Habib bukan manusia suci, Habib bukan nabi, Habib bukan wakil Tuhan. Ya, kalau Habib memang bukan manusia suci, tapi Habib bisa menjaga dirinya dari keinginan untuk berbuat dosa. Habib tidak maksum, tapi Habib bisa menjaga dirinya dari keinginan untuk berbuat dosa. Jadi, ini kemarin saya lihat peta politik yang terjadi di negeri ini, ada pengkultusan pada Habib berlebihan, menganggap Habib itu identik Rasul, identik Tuhan. Apakah kita pernah mengkultuskan overdosis Habib dengan identik dengan Allah, identik dengan Rasul, identik dengan Tuhan? Bisa macam apa iri apa dia gitu? Nggak ada, kita tidak mengidentikan mereka. Nggak tahu ini. Ini dari mana? Overdosis. Jadi gini ya, setelah gawai. Ya ini mungkin dia kurang ini kopi TIJ, mantap dari Aceh. Ini salah minum kopi kayaknya dia. Harusnya dia beli kopinya ke TIJ, kopi rimba. Iya, kalau nggak sanggup beli kopi mungkin, Beb. Nah, minum kopinya agak sempat. Kasih alamat tuh, jadi kirim nanti sama TIJ. Nah iya, jadi setelah saya jabarkan tadi tentang apa bedanya Habib dengan Sayyid. Jadi Habib itu kan nujum, seperti bintang-bintang yang menerangi malam, yang menerangi kegelapan.
bagi umat Rasulullah SAW. Zaman kita sudah nggak ada nabi, sudah nggak ada rasul. Siapa yang menerangi jalan kita kalau bukan habaib? Siapa yang mau menerangi jalan kita menuju surga kalau bukan habaib? Iya. Tapi kalau kelakuannya gitu gimana? Ini nggak ketemu. Saya juga tidak lebih baik daripada Zen. Kita nggak lebih baik daripada Zen Kribo. Karena kita sayang, kita menasihati. Iya. Cuman kalau untuk dipanggil Habib seorang seperti Zen, nggak layak, nggak cocok. Nah, lanjut. Salah kaprah. Ini harus dikoreksi. Iya, karena anaknya Nabi Nuh Kan'an aja tidak selamat. Ya. Ya kan? Dan bisa jadi orang yang bukan non Habib menjadi Habib. Contoh Salman Al-Farisi, dia berasal dari Farsi. Karena dia ketaatan, dekat kepada Rasul, taat kepada Allah. Dan cintanya demikian. Cintanya total kepada Allah dan Rasul. Waktu ditanya sama sahabat, ya Salman, inti bin min. Kata Rasulullah, malah Rasulullah bilang, Salman min ahlil bait, Salman keluargaku. Jadi mengutip kata Imam Ahli, sahabat Rasul atau keluarga Rasul itu orang yang taat kepada Allah, sekalipun tidak ada hubungan darah. Tapi bukan keluargaku, bukan keluarga Rasul atau bukan sahabat Rasul, orang yang nggak taat kepada Allah, sekalipun ada hubungan darah. Ya, jadi gini ya. Jadi ya ini komentar yang agak rancu. Pertama ya, mengenai sejarah Salman Al-Farisi, Sayyidina Salman Al-Farisi. Ini ceritanya begini. Penjelasannya belum main potong aja, dia nggak klarifikasi yang lebih jelas. Iya. Jadi dulu itu, ketika masyarakat Muslim Mekah, ini mereka baru memeluk Islam. Jadi budaya-budaya lamanya masih ada. Nah, bangsa Parsi itu juga ada yang menjadi budak di Arab. Nah, ketika Salman masuk Islam, ada dari mereka yang meledek-ledek, mengidentikan Salman ini dengan bangsa budak. Jadi dipanggil dengan julukan Al-Farisi. Nah, Rasulullah mendengar ledekan itu, karena tujuan mereka meledek. Kalau kita menyebut Salman Al-Farisi karena beliau dari Parsi, bukan tujuan meledek. Tapi mereka waktu itu dengan tujuan meledek, Farisi. Misalnya, oh kamu budak orang hitam Afrika, maksudnya untuk meledek. Nah, itu Rasulullah mendengar ledekan itu, Rasulullah marah. Rasulullah mengatakan, apakah kalian sudah kembali kepada budaya lama kalian, budaya jahiliyah, menjadi budaya asobiyah yang suka membangga-banggakan bangsanya, rasnya. Hingga Rasulullah mengatakan, Salman min ahli baiti, Salman keluargaku. Dibanggakan, dibesarkan hatinya Salman, kamu seperti keluargaku sendiri. Tapi bukan berarti keluarga seperti ahlul kisah, seperti ahlul kisah atau seperti keluarga yang dalam kaitannya apa? Kiasan ya istilahnya. Iya, seperti kiasan untuk membanggakan hati Salman. Jadi ini orang-orang tidak berani mengejeknya lagi lah istilahnya. Iya, seperti itu. Keturunan Rasulullah yang fasik, ya itu lain lagi ceritanya. Yang benar-benar menjalankan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi yang namanya keluarga Rasulullah itu yang ada pertalian hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah, bukan setiap orang yang beriman bertakwa terus ujuk-ujuk jadi keluarganya Rasulullah, enggak. Kan nggak bisa gitu. Yang namanya keluarga ya keluarga dekat, yang ada hubungan kekeluargaan, secara kekeluargaan, baik dari garis nasab terutama. Itu. Lanjut. Bisa terputus. Contohnya anaknya Nabi Allah Nuh. Seorang Rasul, anak bisa putus, bisa kafir. Jadi Habib ini tidak ada jaminan kesucian, tidak. Ya lagi, Habib memang nggak ada jaminan kesucian. Siapa yang bilang Habib tidak ada jaminan? Ya termasuk antum lah. Iya, termasuk Zen juga nggak ada jaminan kesucian. Nggak, tapi ini yang kita bahas. Kalau Habib memang Habib itu bukan orang-orang yang termasuk dalam hadis kisah, bukan. Tetapi para Habib ini memiliki
sifat yang bisa menjaga dirinya dari keinginan untuk berbuat dosa. Kalau Sayyid, Syarif, ya bisa saja mereka melakukan hal-hal yang berdosa. Tetapi kalau sudah mencapai gelar Habib, sudah nggak mungkin. Gitu loh. Karena mereka menjaga betul marwahnya. Jangankan berbuat dosa, jalan kaki sambil makan pisang aja nggak mungkin mereka. Menjaga halnya. Iya. Dan nggak sembarangan ya untuk menggelari nama Habib, panggilan Habib. Kalau sekedar istilah macam karena takzim lah istilahnya, gimana ya istilahnya? Ya. Kalau sekedar takzim karena menghormati. Ada yang kuliah, karena mereka takzim terus menjuluki Sayyid. Takut kualat biasanya kan ada yang gitu-gitu orang-orangnya. Gimana ya istilahnya? Iya. Memang di masyarakat kita akhirnya sekarang ini setiap memang gelar Habib itu sebatasnya memang harus kita tengok juga ya. Iya. Ilmuannya terus ya bisa jadi kan. Iya. Memang kan sekarang menjadi terdistorsi gelar Habib ini. Menjadi setiap Sayyid, Syarif, besar kecil kadang-kadang nggak ada ilmunya, kadang-kadang yang nyeleneh kayak Zen Kribo ini dipanggil-panggil Habib. Kalau dulu zaman kita masih kecil nggak ada yang ngaku-ngaku Habib. Walaupun dia baru pulang dari misalnya belajar, waktu itu belum ada yang belajar ke Hadramaut ya, waktu kita belum dibuka waktu itu. Yang banyak yang belajar ke Said Maliki ya, ke Abuya Said Maliki. Pulang lulusan dari Abuya Said Maliki ya dipanggil Ustadz. Ini Ustadz Soleh Ali terus. Iya, Ustadz Soleh Ali terus. Yang sekarang salah satu yang memimpin di Darul Hadis. Sampai sekarang dipanggil Ustadz Soleh. Padahal beliau juga lulusan dari Sayyid Maliki, Abuya Said Maliki. Tapi di zaman kita, ya iya, yang lulusan pada zaman kita kebanyakan ya dipanggil, sampai sekarang dipanggil Ustadz, dikenalnya ya. Nah sekarang kita bukan ya, bukan kayak sedikit kan masalah istilah Habib lah kan. Iya. Bagus. Apalagi yang nggak pernah belajar di pesantren, nggak ada malah yang dipanggil Habib. Yang lulusan dari Abuya Maliki aja dipanggil Ustadz. Waktu itu ya. Kalau sekarang kan hampir yang jangankan yang nggak sekolah pun dipanggil Habib sekarang. Nah ini yang jadi masalah sekarang. Mungkin salah profesinya untuk menyebut Habib lah istilahnya. Iya. Penilaiannya orang itu kan. Iya. Iya, makanya kita pantas kan. Makanya kita alhamdulillah kita pernah mengalami masa-masa itu ya. Dan itu pun berat. Sandaran itu kan nggak sembarangan istilahnya. Iya. Alhamdulillah kita pernah mengalami masa itu, masa ketika benar-benar marwahnya habaib itu benar-benar terjaga. Kita bisalah kita setidaknya menginformasikan walaupun kepada keluarga kita untuk tidak sembarangan mempermainkan gelar Habib gitu. Coba kita lanjutkan lagi. Apa-apa. Jadi jangan terlalu mendewa-dewakan Habib. Kalau ada Habib sesat jangan diikutin. Nah ini lagi, nggak ada Habib sesat bos. Yang ada ya kayak gini-gini nih yang sesat. Kalau ada orang memanggil saya itu Habib, kemuliaan bukan milik saya. Nggak ada. Kalau orang manggil Anda Habib ya orang itu keliru. Orang seperti Anda kok dipanggil Habib. Milik Rasulullah, seperti anak kiai lah. Misal anaknya bagus nih, punya anak, besok bandel, saya hormatin dia tuh semata saya menghormatin guru saya ini. Tapi bukan saya mengikuti perilakunya. Kalau salah kita singkirkan. Ya, jadi gini, kalau dengan habaib itu jangan dijadikan ukuran yang seperti itu. Yang jadi ukuran, yang wajib kita ikuti adalah thariqahnya. Lewat siapa? Lewat para habaib. Yang jelas lah ya. Iya. Keilmuannya semua. Nah kalau misalnya ada sayyid yang berbuat maksiat, ya jangan diikuti. Itu kita mencintai secara rasional. Yang namanya mencintai apa? Kalau kekasih kita terpuruk, ya kita bantu supaya keluar dari keterpurukan. Kalau kita benar-benar mencintai dzurriyyah Rasulullah, kita melihat ada dzurriyyah Rasulullah yang terpuruk dalam jurang kesesatan, ya kita selamatkan, kita nasihati. Tentunya dengan ada cara-caranya masing-masing.
Nah, itu namanya mencintai. Bukan mendukung kemaksiatannya. Nah, itu bukan mencintai, tapi malah menjerumuskan. Hati-hati, menjerumuskan cucu Rasulullah bahaya. Lanjut. Jadi orang memanggil saya Habib itu kemudian kembali milik Rasul, bukan milik saya. Siapa saya ini? Ya. Bukan manusia suci. Nah, jadi ini jangan dibuat klaim-klaim untuk kepentingan pribadi. Maaf, ada kemarin saya sebut namanya lah, Rizik Syihab, itu sampai dielulukan seperti apa? Pada ajaran itu tidak ada jaminan kesucian sama sekali. Gini, ini kurang kerjaan. Kalau ini ada emosi kan bisa. Kalau Habib Rizik itu jelas keilmuannya, nasab ilmunya jelas, pesantrennya jelas, murid-muridnya jelas. Nah, kalau Zen ini, kalau Zen Kriko ini nggak jelas, ilmunya nggak jelas, sanad ilmunya nggak jelas. Apanya yang jelas dari Zen? Yang ini yang jelas dari Zen itu ya ini. Nah, ini yang jelas. Kayak gini-gininya yang jelas. Di PRP Zen. Nah, kayak gini-gininya yang dari Zen ini yang jelas. Ngecek-ngecek Habib Rizik halo ya Pak. Ini tapi kayak gini-gininya Zen yang jelas. Nah, kalau Habib Rizik kan cocoknya dia ya. Anda mau setuju tidak setuju dengan pola dakwah Habib Rizik, terserah Anda. Tetapi Habib Rizik seorang yang memiliki ilmu. Suruh ngumpulkan orang berapa lah, sanggup nggak? 100 orang lah istilahnya. Secara secara ikhlas bisa nggak dia? Apa istilahnya manggil orang untuk istilahnya bukti ya bisa kalau bayar ya bisa. Tanpa ini mengeluarkan uang sendiri loh, bisa ngumpul. Kalau itu bukan kali keilmuan terus dan saya yakin kalau Zen ini diskusi dengan Habib Rizik ya nggak bisa ngomong sama anak aja lebih. Kalau Habib Rizik jelas, rujukannya jelas, kitab-kitabnya jelas, semuanya jelas. Kalau Zen apa? Logikanya sendiri. Aku rasa suruh ngumpuli pemulung 10 pun tak sanggup dia. Tanpa pakai uang loh. Coba. Jangankan orang alim-alim ulama satu Indonesia, 10 pemulung coba. Ya mungkin bisa, Tanda-tanda kewalian kan udah nampak, udah jelas. Iya. Kok dia mafia akhlak, mafia adab sama Habib Rizik. Udah kalau ngomong gitu ya udah lepas kontrol. Hampir di negara manapun di dunia tidak ada orang menghormati keturunan Rasulullah yang bernama Syarif atau Habib kecuali di Indonesia. Wah, ini juga nggak bener ini. Berarti Gus Nuril ini kurang jauh, mainnya kurang jauh, melancongnya kurang jauh. Di surat As-Surah ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa mawaddata fil qurbah. Katakan ya Muhammad, aku tidak meminta upah atas dakwaku ini kecuali kecintaan kepada keluargaku. Kewajiban berarti. Iya. Jadi mencintai keluarga Rasulullah, mencintai dzurriyyah Rasulullah itu maktub, tertulis di dalam Al-Qur'an dan merupakan kewajiban kepada setiap orang yang beriman untuk melaksanakannya. Ya. Itu. Dan kalau dikatakan di seluruh dunia tidak ada yang mencintai para sayyid dan syarif, hanya di Indonesia, itu juga nggak betul. Di Indonesia memang masyarakat Indonesia sangat mencintai keturunan Rasulullah, sangat mencintai dzurriyyah Rasulullah ya. Tetapi di negara lain juga banyak yang mencintai. Di Hadramaut itu nggak ada pemerintahan sampai sekarang, polisi nggak ada. Pemerintahnya nggak jelas, tetapi wilayah itu aman, damai, tentram di bawah kepemimpinan para habaib,
masyarakat sana sangat mencintai para habaib, sehingga mereka mau mendengarkan petunjuk dari para habaib dan wilayah menjadi aman tentram. Di wilayah Hadramaut, di wilayah Yaman Utara, itu pejuang-pejuang yang memperjuangkan negara Yaman agar merdeka dari penjajahan negara asing dipimpin oleh Sayyid Badruddin Al-Houthi. Itu juga dari golongan Sayyid, dari Syarif bahkan. Terus di Yordan, Raja Yordan itu seorang Sayyid Al-Husaini. Di Maroko rajanya juga Sayyid. Di Mesir, rakyat Mesir itu sangat mencintai keluarga Rasulullah, sangat mencintai dzurriyyah Rasulullah. Di Suriah, Syekh Al-Buti dicintai oleh masyarakat Suriah. Beliau juga dari dzurriyyah Rasulullah. Di Irak apalagi, di Iran juga. Mereka mencintai para keturunan Rasulullah. Di India banyak, di Hyderabad itu banyak bin Syahab. Orang India mencintai dzurriyyah Rasulullah, Muslim di India sana. Di mana itu? Di Malaysia, yang di Pertuan Agung Malaysia itu juga salah seorang Sayyid. Di Brunei juga. Bahkan di Patani di Thailand, itu masyarakat Muslim di sana mencintai para habaib. Banyak muhibbin di sana. Bahkan di negara-negara lain, di Afrika, banyak orang-orang yang mencintai dzurriyyah Rasulullah, menggelarinya CD dan lain sebagainya. Jadi nggak sepenuhnya benar ya, nggak benar itu. Atau gezender kan? Iya. Ngomong macam nggak dipikir dulu kan, mendewakan. Siapa yang mendewakan? Nah, iya. Iri mungkin dia. Nah ini kemudian digunakan juga pada zaman Belanda, didatangkan orang-orang dari Yaman. Oh ini juga nanti dianggap orang-orang yang didatangkan dari Yaman ini seperti orang-orang itu seperti Habib Ali Kuitang, Habib Soleh Tanggul, Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf. Apa pengertian tadi apa maksudnya? Enggak jelas. Jadi seolah-olah ini habaib yang sekarang yang terkenal, yang di Hauli, yang dicintai. Enggak ada keterangan lebih lanjutnya. Cuman lagi dikit, biar lebih jelas. Apa maksudnya apa? Belanda didatangkan orang-orang dari Yaman pada abad ke-18 dan sebelumnya, kemudian didatangkan orang-orang dari Cina daratan untuk menggantikan orang-orang Mongol yang sudah ada di Indonesia. Strategi Belanda ini adalah untuk memunculkan sekat antara bangsa penjajah Eropa yang bernama Belanda itu sebagai bangsa kelas utama, kemudian ada bangsa di antaranya yaitu bangsa Arab, Yaman, dan bangsa Cina daratan, Konfusius atau pengikut Konghucu. Baru bangsa Indonesia ini menjadi warga kelas 3. Maka ada semacam anjuran bahwa rakyat Indonesia ini memanggil orang-orang Arab yang pendatang yang didatangkan oleh Belanda itu dengan sebutan tuan atau wan, atau meskipun bukan keluarga Syarif pun dipanggilnya Sayyid, Ye. Ya mau disebut apalah terserah lah. Bukan. Tapi peran para habaib dalam kemerdekaan ini jelas. Kok kok dibilang didatangkan sama orang Belanda? Ini saya nggak ngerti apa maksudnya. Cuma kalau kita lihat dalam sejarah perjuangan, merantau sendiri. Dalam sejarah perjuangan Indonesia, secara kemerdekaan Indonesia, banyak sekali peran para habaib di sana. Udah nggak terukur lagi. Aduh. Dan rakyat Indonesia yang pribumi asli justru harus memanggil orang Cina ini sebagai yo atau tuan juga.
Nah, terlalu lamanya bangsa ini di bawah tekanan membuat jiwanya menjadi inferior. Padahal bangsa Indonesia ini bangsa yang memiliki budaya sangat luar biasa. Bangsa Eropa belum bisa nulis, bangsa-bangsa yang lain belum bisa. Saya kira gini ya, kalau perkataan-perkataan seperti ini sebenarnya nggak perlu juga. Kenapa? Karena bangsa kita ini saat ini tidak membutuhkan yang seperti ini. Kita membutuhkan agar polarisasi ini segera dihapuskan. Jangan disekat-sekat. Oh, ini Arab, ini Cina, ini Jawa, ini Hindu, ini Buddha, ini Muslim. Jangan. Kita ini perlu persatuan. Kita harus robohkan polarisasi-polarisasi yang diwariskan oleh penjajah. Atau polarisasi-polarisasi sekat-sekat yang saat ini berusaha ditanamkan oleh intelijen asing di Indonesia agar Indonesia terpecah belah, agar sumber daya alam di Indonesia mereka bisa kuasai. Jadi iya, iya, politik adu domba nanti bisa harus kita mau diadu domba oleh intelijen asing, oleh kekuatan asing. Jadi apa ya, narasi-narasi yang bernada polarisasi harusnya kita hindari. Kita ini sudah, siapapun warga negara Indonesia, mau dari backgroundnya itu dari keturunan apa, dari ras apa, dari suku apa, kita semua satu bangsa, satu negara, sebangsa, setanah air. Kita sama-sama menjaga kemerdekaan ini yang diwariskan oleh para pahlawan perjuangan ini, oleh para pahlawan kemerdekaan ini, kita jaga sekuat tenaga. Caranya gimana? Kita perkuat persatuan. Kita sama-sama membangun negara ini, kan begitu kan? Yang pelajar, belajarlah setinggi-tingginya. Yang pekerja, bekerjalah sebaik-baiknya. Yang birokrat, para pegawai negeri, bekerjalah sejujur-jujurnya. Yang para pemimpin, jadilah pemimpin yang adil, yang baik. Yang para ulama, jalankan tugasnya sebagai ulama dengan sebaik-baiknya. Harusnya begitu, kita semangati. Perkat pemersatu. Iya. Harus kompak. Harus kompak, harus bersatu. Oke, mungkin sebaiknya kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan mengenai hal ini, karena kalau kita lihat terus nanti jadi nggak karu-karuan nanti. Ya suruh sekali-sekali main ke Malang lah. Main ke Malang, ngopi bareng, kita ngopi dengan kopi rimba. Kopi rimba ya? Dari Aceh, dari TIC. TIC, mantap. Iya. Oke. Cara minumnya TIC terkesan ya. Kopi yang mencerdaskan. Kita kalau minum kopi rimba, pikiran kita jadi fresh. Kita jadi bisa menelaah segala sesuatu dengan benar. Ya. Jelas terang. Kita bisa memahami arah politik itu bagaimana. Kita paham politik dan kita memahami arah politik. Iya. Pemikiran. Mungkin antum di pondok masih ingat tuh ada ungkapan Arab, man la ya'rif as-siyasa faqad akaluhu as-siyasa. Mondok tadi ya pernah. Siapa? Itu Zen itu. Pernah mondok tak? Kayaknya nggak pernah itu. Sebetulnya aku segan mau ngomong Zen itu. Soalnya anakku namanya Muhammad Zainal Abidin. Jadi ya beda. Lain ya. Zen. Jangan dipanggil lah itu nama Zen. Ganti aja, nggak usah pakai nama Zen. Nah, kalau Zen ini, Zen Kribo ini, ya dia Sayyid. Dia nasabnya tercatat di Rawito. Tapi kalau Habib enggak. Kalau Habib enggak. Dia bukan Habib. Dia Sayyid ya, tapi Habib enggak. Menurut antum tahu loh ya, antum kecil sama saya, kita tahu di kota kita ini nggak ada Habib waktu itu. Banyak Sayyid, iya banyak orang alim juga, ya Ustadz kecil dipanggil sama orang-orang Madura, apa semua orang ye gitu ya. Iya, orang-orang di sini biasa manggil kita ye, nggak ada yang manggil kita Habib. Waktu itu, sekarang anak-anak kecil nggak perlu terlalu diperdebatkan istilahnya kan ya, tapi kan kayak gitu orang yang kayak ini Zen, itulah bikin berhayak lah ya. Sekali suruh ngopi, suruh datang ke Malang gitu biar enak.
Ada chair itu kalau nggak mau, kalau memang nggak ada tukang pangkas di sini banyak tukang pangkas. Biar rapi sedikit. Iya. Oke. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata karena semua kesalahan adalah dari kita semuanya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.